laki-laki, perempuan, anak-anak Gen Z kini, itu hubun tuh tingkatan cinta hubun seminggu sekali ingin ketemuan. Itu hubun. Di atas hubun tuh ada namanya aliq. Aliq itu apa? Tingkatan cinta. Makanya ada di dalam Al-Quran surah Al-Alaq ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Alaqah tuh zigot yang menempel. Aliq tuh cintanya tuh sudah nempel, sudah mau dekat terus. Tuh kadang kami pergi saya sama istri pergi ke tepi pantai, itu ketemu kita bawa motor kan, anak SMA lah, SMA bawa motor, itu kencangnya paling 20 kecepatannya, pelukannya sampai 120. Yang laki-laki ini agak aneh juga sedikit kan, dia bawa motor kayak itu padahal nggak ada lubang di depannya, di rem-remnya pula. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Yang terhormat pengurus Masjid Jami' Sabbihisma Rabbikal A'la beserta jajarannya, yang terhormat alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, seterusnya bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Nasihat ya? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sudah pernah nampak wajah saya di sini? Kalau ibu-ibu mungkin belum pernah nampak ya. Bapak-bapak, pas khatib Jumat saya pernah tahun lalu. Jadi hari ini kita berjumpa kembali. Topik kita hari ini membahas tentang gambaran surga dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 25. Kenapa ini perlu kita bahas? Supaya kita semangat untuk beribadah. Apalagi masjid kita semegah ini. Kalau Kota Padang tuh saingannya mungkin Masjid Al-Hakim yang tepi pantai itu. Ini masjid kita megah. Sekarang kita usahakan supaya masyarakat kita yang di lingkungan masjid semuanya sholat berjamaah di masjid. Maka itu kita harus semangat. Maka kita bahas bagaimana gambaran surga dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu. Kata Allah, sampaikan kabar gembira. Sampaikan kabar gembira. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Pertanyaan pertama, apakah kita termasuk orang yang beriman? Insyaallah. Apa buktinya? Kira-kira apa buktinya kita termasuk orang yang beriman? Apa? Salat di masjid, mantap. Amanu buktinya apa? Wa amilus solihat. Bukti keimanan itu adalah amal soleh. Bukti iman itu amal soleh. Makanya panggilan ya ayyuhalladzina amanu pasti ada perintah setelahnya. Kalau puasa apa contohnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Maka perintah puasa itu untuk orang-orang yang beriman. Bukti keimanan itu adalah amal soleh. Yang hadir ke masjid malam ini insya Allah berusaha membuktikan iman dengan amal soleh, hadir ke masjid, solat isya, solat maghrib dan isya berjamaah. Kata Nabi, al-imanu yazid wa yantaqis.
Iman itu bisa naik, bisa turun. Naiknya iman dengan yazidu bitta'ah, naiknya iman, meningkat iman kita dengan ketaatan, wa yantaqisu bil maksiyah. Maka orang yang meninggalkan solat itu termasuk maksiat, imannya bisa turun. Kita yang mengerjakan solat, insya Allah makin lama makin naik iman kita. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa kabar gembiranya untuk orang yang beriman dan membuktikan imannya dengan amal soleh? Anna lahum jannat, bagi mereka itu Allah sediakan jannat, itu jamak dari kata jannah, yaitu surga-surga. Jannah, surga, itu seakar kata dengan kata janin. Janin kira-kira artinya apa? Bayi dalam kandungan, itu janin. Kira-kira bayi dalam kandungan nampak atau tak nampak? Nah, nampak. Kenapa? Karena tertutupi oleh perut ibunya. Jannah juga seakar kata dengan kata jin. Kira-kira jin nampak atau tak nampak? Tak nampak. Maka surga, kata Nabi, hakikat sebenarnya itu la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara min qalbil bashar. Hakikat surga yang sebenarnya itu enggak pernah terlihat oleh mata, enggak pernah terdengar hakikat nikmatnya oleh telinga, bahkan enggak pernah terdetik di dalam hati manusia. Kalau kita ingin menganalogikan juga supaya mudah, pergi kita keluar masjid, lihat bintang-bintang di atas langit. Kira-kira bintang itu ada enggak yang rendah, ada yang tinggi, ada enggak yang paling tinggi? Ada. Surga pun bertingkat-tingkat juga. Makanya surga yang VVIP itu apa surganya? Surga Firdaus itu yang paling tinggi. Itu bersama golongan para nabi. Nah, surga yang bertingkat-tingkat ini, pernah Nabi katakan, orang yang hamilul Quran, hafiz Quran, yang menjaga Quran, yang ada di dalam tubuhnya Quran, yang hafal Quran, itu nanti disuruh baca Quranmu dan naik tingkat surga di mana hafalanmu berhenti. Kadang kita sedih melihat orang-orang, anak-anak di Palestina, betul kan? Kalau kita lihat videonya sedih. Tapi kalau kita ingin mengkaji jauh ke belakang, sebenarnya kita lebih sedih terhadap diri kita. Kenapa? Anak-anak di Palestina, setiap rumahnya itu wajib ada hafiz Quran, wajib ada hamilul Quran. Kita bagaimana? Jangan-jangan Quran di rumah kita, na'udzubillahi min zalik, jangan-jangan Quran kita sudah berdebu di rumah. Itu tandanya kita jarang sentuh Quran. Maka orang yang hafal Quran disuruh baca Quranmu, naik tingkatan surga di mana hafalanmu berhenti. Kalau kita ingin umpamakan masjid nih, anggap masjid ini 2 lantai. Di atas puncak tuh dirikan lagi 1 lantai. Kira-kira kita yang di bawah nih bisa enggak melihat fasilitas masjid yang lantai 2? Kira-kira bisa enggak kita lihat? Enggak bisa. Kenapa? Karena kita di bawah nih harus naik ke atas dulu untuk melihatnya. Orang yang di atas tuh bisa melihat fasilitas yang ada di bawahnya, tapi yang di bawah itu enggak bisa lihat yang di atas. Maka naik tingkatan surga, pas dia naik tingkatan surga itu apa yang dia katakan? Masya Allah. Setiap naik tingkatannya itu kenikmatannya tidak tergambarkan. Naik ke atas. Sampai-sampai kami ikut wisuda di Staipik. Ada beberapa tahun yang lalu saya ikut. Jadi bayangkan tuh, di sini posisi yang di depan nih ada DPR, gubernur, dan perwakilan segala macam. Ini para petinggi yang di depan. Itu pakai meja di atas panggung yang besar. Di sebelah kanan tuh paduan suara. Di belakang tuh ada ibu-ibu orang tua undangan, itu di belakang.
Yang sebelah kiri ini wisudawan wisudawati. Pas ada satu momen itu terharu. Di dunia saja kita terharu. Dipanggil, silakan nama-nama yang disebutkan jemput orang tuanya ke belakang. Kata pas wisuda, jemput orang tuanya ke belakang, pakaikan jubah kebesaran. Diambil jubah kebesaran, ambil bunga, waktu itu pakai bunga, suruh jemput. Kenapa? Ini ternyata yang 10 orang ini hafiz Quran 30 juz. Suruh jemput orang tua ke belakang. Kira-kira bagaimana terharunya orang tua di belakang. Dia suruh jemput ke belakang, maju ke depan, orang tua tuh netes matanya. Air matanya netes. Kita yang melihat pun netes. Nanti pas hari kiamat, pas padang mahsyar, dari zaman Nabi Adam, bayangkan manusia dari zaman Nabi Adam sampai ke akhir zaman itu kumpul semua. Bayangkan padang mahsyar itu sangat luas, ini manusia kumpul semua. Dipanggil 1-2 orang, bapak si A, ibu si B, maju ke depan. Heran dia, kenapa saya dipanggil? Kenapa saya dipanggil ke depan? Ternyata ke depan tuh dikasih jubah kebesaran, dikasih mahkota dari cahaya. Dia heran, dulu saya nggak ada amal yang keren-keren kali, nggak ada amal yang terlalu bagus. Kenapa saya dapat kehormatan setinggi ini? Ternyata anaknya seorang hafiz Quran, anaknya seorang hamilul Quran. Anaknya kasih hadiah, ayah ibu nih hadiah. Di dunia saja sangat bangga rasanya, apalagi di padang mahsyar. Maka dari itu, mari kita didik anak-anak kita untuk belajar Quran, untuk menghafal Quran. Ini kita di sini ada programnya ya, Pak Haji. Ada, nanti ada program Pak Haji nanti, insyaallah. Apalagi kan imam kita di sini hafiz misalnya, perlu anak-anak kita tuh datang ke masjid untuk belajar tahfiz. Di sekolah-sekolah ya, Sabbihisma rabbikal a'la kan banyak sekolahnya nih. Itu ada program-program tahfiz, masukkan ke sekolah-sekolah yang di bawah naungan Sabbihisma rabbikal a'la. Nah, kita lanjutkan. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Gambaran surga yang selanjutnya, tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Di ayat lain dikatakan ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai khamar. Bahkan khamar aja ada sungainya. Nanti bisa minum sepuas-puasnya, airnya enggak berubah baunya, enggak berubah rasanya, sangat nikmat dan sangat menyegarkan. Oleh ilmuwan, ada seorang arsitek dari Jerman, dia tuh penasaran, kenapa kok surga tuh digambarkan di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia coba bangun rumah. Dia coba bangun sebuah rumah. Di bawah rumahnya nih, dia pilih keramik tuh yang tembus pandang. Dari keramik yang tembus pandang supaya bisa nampak yang di bawahnya. Di bawah rumah tuh dibuat aliran air sungai. Sungai kecil di bawah rumahnya. Akhirnya setelah rumah tuh selesai, duduk dia. Duduk kayak pas rumah selesai, yang ada sungai di bawah, dia duduk. Biasanya dia pulang ke luar negeri dari kota A ke kota B itu untuk refreshing, untuk menyegarkan lagi badannya tuh, itu butuh 1 bulan. Sekarang setelah rumahnya jadi, kenapa kok 5 menit itu jiwanya langsung tenang? Baru dia tahu alasannya. Ternyata bunyi gemericik air, bunyi air mengalir tuh, itu membuat pikiran dan jiwa kita tenang. Makanya di surga itu digambarkan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kenapa? Karena nikmat surga itu, ketenangan yang ada di dalamnya, ketentraman yang ada di dalam itu sangat tenang, sangat tentram. Ada bunyi gemericik air, ada suara burung-burung. Coba kita lihat dalam YouTube. Dalam YouTube kita lihat musik untuk pengantar tidur misalnya, keluar dia tuh bunyi air. Kalau tidak percaya juga duduk di tepi pantai,
bunyi suara ombak itu membuat pikiran tenang. Maka di surga itu akan sangat tenang sekali. Ini gambaran yang kedua. Kita lanjutkan lagi. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa. Setiap kali penduduk surga itu diberi rezeki diantaranya dari buah-buahan di surga. Apa kata penduduk surga bilang? Qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Kok buahnya ini mirip dengan buah yang kita makan dulu di dunia? Misalnya apel misalnya. Kok apelnya mirip dengan yang kita makan dulu di dunia? Pertanyaannya, kenapa apel di surga Allah serupakan dengan apel di dunia? Kira-kira kenapa? Kata mufassir bilang jawabannya kayak gini. Seandainya pengurus masjid kita panggil, wahai seluruh jamaah, malam ini kita ada makan bersama. Makanannya ini dibeli dari Jepang, tapi makanannya yang dihidangkan tuh belum pernah kita lihat, nggak pernah kita lihat sama sekali, baik di YouTube maupun dimanapun nggak pernah kita lihat, belum pernah kita dengar namanya, bentuknya juga agak aneh. Kira-kira khawatir nggak kita untuk memakannya? Khawatir. Kenapa kita khawatir? Pasti jadi pertanyaan, ini makanannya halal atau enggak? Ini enak atau enggak makanannya? Makanya kata mufassir, supaya penduduk surga itu enggak khawatir nanti, Allah serupakan makanannya dengan makanan di dunia. Ternyata apelnya sama dengan apel di dunia. Pas dipetik, dimakan, pas dimakan, dicicipi itu, ternyata rasanya jauh berbeda. Sangat nikmat sekali. Pas dimakan tuh sangat nikmat sekali. Buah-buahannya tuh bisa kita jangkau. Kalau bapak ibu sedang duduk kayak gini ingin makan buah, itu bisa dijangkau buah. Bahkan sambil berbaring kayak anak-anak kita tuh, itu bisa dipetik dari berbaring. Buahnya itu setiap saat musimnya, nggak ada musim-musim tertentu, setiap saat bisa dipetik. Ini gambaran selanjutnya. Kita lanjutkan lagi. Walahum fiha azwajum mutahharah. Di dalam surga itu ada azwajum mutahharah. Kalau dulu itu diartikan dengan istri-istri yang suci. Ini terjemahan terbarunya nih. Azwajum mutahharah itu artinya pasangan-pasangan yang suci. Pertanyaannya, apakah suami istri di dunia ini, suami istri, apakah akan berjumpa enggak nanti di surga? Kira-kira suami istri berjumpa enggak nanti di surga? Berjumpa? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Kalau suaminya soleh, istrinya toleh, durhaka, kira-kira ketemu enggak di surga? Makanya ada setidaknya 3 atau 4 tipe keluarga dalam Al-Quran. Coba lihatnya, masing-masing kita coba cek, kita tipe keluarga yang mana dalam Quran. Pertama, ada tipe keluarga Fir'aun. Bagaimana keluarga Fir'aun? Suaminya durhaka, istrinya Siti Masyitoh soleha. 1. Siti Asia ya, Siti Asia. Suaminya Fir'aun durhaka, istrinya Siti Asia soleha. Yang pertama. Yang kedua, ada tipe keluarga Nabi Nuh atau Nabi Lut. Suaminya soleh, istrinya durhaka. Ada tipe keluarga ketiga, tipe keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Suaminya soleh, istrinya soleha. Kira-kira, ini ibu-ibu saya tanya dulu, ibu-ibu mau pilih tipe keluarga yang mana? Yang ketiga, Nabi Ibrahim tuh istrinya 2. Sudah siap ibu-ibu?
Iya. Iya, ibu-ibu sudah siap ya? Pilih tipe keluarga yang mana? Yang ketiga. Istrinya berapa Nabi Ibrahim? 2. Sudah oke ya? Ini dah Pak, sudah legalitasnya sudah dikasih nih. Nah ya, walaupun istrinya 1 misalnya, tapi keluarganya soleh dan soleha, insya Allah. Ini nanti akan berjumpa di dalam surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana bentuk fisik kita nanti di dalam surga? Kita mulai pertanyaannya. Nabi, kira-kira Nabi siapa yang paling ganteng? Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf. Coba kita lihat. Sebelum kita cek betul enggak Nabi Yusuf paling ganteng. Nabi Yusuf, gantengnya Nabi Yusuf itu sampai-sampai Zulaikha, Imra'atul Aziz, istrinya pemimpin waktu itu sampai jatuh cinta kepada Nabi Yusuf. Itu sampai tingkat syagaf. Qad syagafahal hubba. Ini saya ajak Bapak Ibu untuk kita kembali muda lagi nih. Ada tingkatan cinta yang pertama, namanya Hawa. Hawa itu bagaimana? Pernah enggak kita melihat ada orang, ini dia ganteng sekali, cantik sekali misalnya, lalu akhlaknya bagus, dia hafal Quran, dia orang kaya, kira-kira kagum enggak kita melihatnya? Kekaguman itu tingkatan cinta paling rendah. Kagum kita melihat orang, itu namanya tingkatan hawa. Di atas hawa itu ada namanya hubbun. Hubbun itu apa artinya? Sudah jadi bahasa kita, apa artinya? Hobi. Hobi itu apa? Iya, kegemaran kita. Pasti seminggu sekali itu ingin melakukan hobinya. Kalau umpama laki-laki, perempuan, anak-anak Gen Z kini, itu hubbun tuh tingkatan cinta hubbun, seminggu sekali ingin ketemuan. Itu hubbun. Di atas hubbun tuh ada namanya aliq. Aliq itu apa? Tingkatan cinta. Makanya ada di dalam Al-Quran surah Al-Alaq, ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Alaqah tuh zigot yang menempel. Aliq tuh cintanya tuh sudah nempel, sudah mau dekat terus. Tuh kadang kami pergi saya sama istri pergi ke tepi pantai, itu ketemu kita bawa motor kan, anak SMA lah, SMA bawa motor, itu kencangnya paling 20 kecepatannya, pelukannya sampai 120. Yang laki-laki ini agak aneh juga sedikit kan, dia bawa motor kayak itu, padahal nggak ada lubang di depannya, di rem-remnya pula tuh. Ini yang nempel kayak gini nih, ini tingkatan cintanya aliq, nempel dia. Ada di atasnya atiq, sampai nanti ke tingkat syagaf. Syagaf nih, Zulaikha jatuh cinta kepada Nabi Yusuf, itu tingkat syagaf. Coba kita lihat. Syagaf ini cinta yang mulai menutupi akal sehat, masuk ke relung-relung jiwa. Coba bayangkan, sampai-sampai Zulaikha tuh, di ruangan Zulaikha tuh ada beberapa pintu, disuruhnya Nabi Yusuf masuk. Pas masuk pintu pertama dikunci, masuk lagi pintu kedua dikunci. Untuk sampai di ruang tengah tuh ada beberapa pintu dikunci. Lalu Zulaikha ini sudah ingin berniat yang melakukan hal yang tidak baik kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf hampir-hampir tergelincir. Allah nampakkan kekuasaannya. Nabi Yusuf pergi. Kira-kira baju mana yang robek? Kabur Nabi Yusuf, kira-kira baju mana yang sobek? Baju belakangnya ditarik sama Zulaikha, robek baju belakangnya. Mungkin kalau baju depan tuh lain artinya kan, ini baju belakangnya robek. Sampai-sampai berita ini didengar oleh ibu-ibu sosialita. Apa kata ibu-ibu sosialita? Ibu-ibu orang kaya tuh, dia bilang, Zulaikha, masa iya dia jatuh cinta kepada budaknya?
Yusuf tuh masih jadi budak waktu itu. Masa ia jatuh cinta kepada budaknya? Marah Zulaikha. Ini ibu-ibu ini belum tahu bagaimana gantengnya Nabi Yusuf. Kita ingin lihat gantengnya Nabi Yusuf tadi kan. Zulaikha tuh diundangnya seluruh ibu-ibu sosialita tuh, diundang jamuan. Pas datang jamuan tuh, ibu-ibu dikasih buah sama pisau untuk mengupas kulit buahnya. Pas sedang mengupas kulit buah, disuruhlah Nabi Yusuf ngantar makanan. Masuk ke ruangan, apa yang terjadi? Saking terpesonanya ibu-ibu nih kepada Nabi Yusuf, sampai lupa sedang mengiris buah nih, teriris tangannya. Tuh saking gantengnya Nabi Yusuf tuh sampai teriris tangan ibu-ibu. Kira-kira ganteng enggak Nabi Yusuf? Mungkin kalau ada Nabi Yusuf sekarang tuh, ibu-ibu kita tuh banyak yang hilang tangannya tuh. Enggak ada lagi tangannya. Nah, itu melihat Nabi Yusuf tuh, sampai-sampai mereka katakan, ini bukan manusia, tapi ini malaikat yang mulia. Saking gantengnya Nabi Yusuf. Pertanyaannya, ada enggak yang lebih ganteng daripada Nabi Yusuf? Kira-kira ada enggak yang lebih ganteng pada Nabi Yusuf? Ada? Ada. Siapa namanya? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di dalam hadis pernah ditemukan jamalu Yusuf nisfi jamali. Kegantengan Nabi Yusuf itu separuh kegantenganku, kata Nabi Muhammad. Sekarang coba kita lihat kegantengan Nabi Muhammad lagi. Kegantengan Nabi Muhammad, pernah suatu ketika istri Nabi Muhammad, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, itu sedang menjahit. Dulu kan enggak seterang ini lampu, kita enggak semewah ini. Dulu pakai lampu minyak. Sedang menjahit, jatuh jarumnya. Sudah berjam-jam mencari, sudah beberapa lama mencari itu dengan lampu tadi itu, lampu minyak tadi. Enggak ketemu. Pulang Nabi besar Muhammad, diketuk pintu. Assalamualaikum ya Humairah. Nabi Muhammad tuh manggil istrinya tuh dengan panggilan mesra. Wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Kira-kira ibu-ibu ada enggak dipanggil mesra oleh bapak-bapak? Oleh suaminya ada enggak dipanggil mesra? Kadang ada suami itu yang agak-agak canggih sedikit kan, dipanggil istrinya, karena Nabi manggilnya dengan bahasa Arab, dia panggil lagi, ya Hajar Aswad. Kira-kira apa artinya? Ya Hajar Aswad artinya, Hajar Aswad itu batu. Wahai batu itu. Padahal ingin keren tadi kan. Ini intermezzo saja. Nah, Nabi itu panggil istrinya dengan panggilan mesra. Ketuknya pintu, ya Humairah. Dijawab oleh istrinya, Waalaikumsalam. Pas masuk ke dalam rumah, Nabi ini sedang masuk. Tadi dia cari penjahit itu enggak ketemu, jarum tadi enggak ketemu. Nabi Muhammad masuk, itu langsung nampak jarumnya. Kira-kira bagaimana cahayanya Nabi Muhammad? Makanya dikatakan nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Nabi Muhammad itu sangat ganteng sekali sampai cahayanya itu sangat luar biasa. Makanya orang tuh nggak bisa melihat, nggak mampu melihat wajah Nabi Muhammad. Ketika mau duduk, mau berdekatan dengan Nabi Muhammad, itu sahabat-sahabat tuh nunduk. Kenapa? Karena wibawa Nabi Muhammad ini sangat luar biasa. Cahayanya luar biasa, sampai-sampai nggak sanggup orang melihat Nabi Muhammad. Nah, sekarang kita lihat versi yang lainnya. Kira-kira ada nggak yang lebih ganteng daripada Nabi Muhammad? Kira-kira ada enggak yang lebih ganteng pada Nabi Muhammad? Ada? Ini Pak Ketua kita, Pak Pengurus kita nih sering dengar kajian kita. Ada yang lebih ganteng? Ada. Siapa yang lebih ganteng? Nabi Adam alaihi salam. Kenapa Nabi Adam lebih ganteng fisiknya daripada Nabi Muhammad? Nabi Yusuf, Nabi Muhammad kira-kira lahirnya melalui perantaraan rahim atau tidak? Iya kan, dari rahim ibunya. Kalau Nabi Adam kira-kira bagaimana? Allah jadikan dengan tangannya, dengan kekuasaan Allah langsung. Makanya Nabi Adam tuh nggak punya ayah, nggak punya ibu. Allah langsung menjadikannya.
Nah, banyak ulama, mungkin kalau berbeda nanti pandangannya silahkan berbeda. Banyak ulama mengatakan kita tuh balik ke posturnya Nabi Adam. Nabi Adam kira-kira berapa besarnya? 60 hasta. Nih, kira-kira singgit. 60 hasta tuh kira-kira berapa meter tuh? 27,5 meter. Ini kira tinggi ini berapa meternya? 27,5 meter. Jadi jangan ragu nanti yang kecil-kecil misalnya nanti posturnya kayak Nabi Adam. Nah, istrinya Siti Hawa berapa? 40 hasta. Lebih kurang 17,5 meter. Itu fisik kita di surga nanti. Umurnya berkisar antara apa? Ada yang bilang itu 33 tahun. Kenapa? Karena itu usia sedang di atas sekali itu, sedang hangat-hangatnya usia 30 sampai 33 tahun. Itu usia kita di dalam surga nanti itu. Coba kita lihat lagi. Di sini dikatakan azwajum mutahharah. Istri-istri, pasangan-pasangan yang suci. Coba kita lihat. Di dalam hadis dikatakan di surga nanti itu kita enggak buang kotoran, kita enggak buang ingus, kita enggak buang air kecil, enggak buang air besar, kenakan kotor. Lalu kan kita makan di surga, yang kita makan itu jadi apa kira-kira? Maka dalam hadis dikatakan itu nanti jadi keringat. Tapi jangan samakan keringat di surga dengan keringat di dunia. Kalau keringat di dunia bagaimana baunya? Iya, rasakan sendiri-sendiri. Nah, keringat di surga itu bau minyak misik, bau minyak kasturi. Pernah ada ustadz ceramah di tempat kami. Beliau pernah beli minyak kasturi itu, harganya sekitar 18 juta satu botol. Satu botol itu 18 juta. Kalau tidak percaya nanti buka HP, buka di Shopee, berapa harga minyak kasturi itu yang aslinya. Itu ada yang 13 juta sekian, ada yang 18 juta, ada yang mahal. Nah, minyak kasturi yang dibeli oleh ustadz nih, itu sekali disemprotkan ke pakaiannya, disemprotkan sekali. Kata beliau, walaupun dicuci selama 1 bulan, itu tidak hilang baunya. Saking harumnya minyak kasturi ini, sekali disemprotkan, dicuci sebulan, itu tidak hilang baunya. Kira-kira bagaimana bau di surga? Pasti sangat harum sekali. Sampai di sini kira-kira tertarik tidak kita masuk surga? Insya Allah ya. Kita lihat lagi lebih jauh. Ini masih lama ya, masih ada waktu kita nih. Kita lanjutkan lagi. Karena tadi kata pengurus nanti buka sesi tanya jawab setelah kajian. Ini kita lanjutkan sedikit lagi. Walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Kata mufassir bilang, seandainya lamanya kita di surga itu, waktunya itu sebanyak pasir di pantai, lama kita di surga itu sebanyak pasir di pantai lamanya, maka penduduk surga itu akan murung wajahnya. Sama kayak kalau lamanya orang di neraka itu sebanyak pasir di pantai, waktunya lamanya dia di neraka, maka penduduk neraka itu akan bahagia. Kenapa? Walaupun banyak pasir di pantai, dihitung satu demi satu, itu akan habis. Maka supaya kita enggak ragu di dalam surga, apa kata Allah? Wa hum fiha khalidun. Nanti kita akan kekal selama-lamanya di dalam surganya Allah. Terakhir. Kira-kira nikmat yang paling besar di surga itu apa? Kira-kira nikmat yang paling besar di surga itu apa? Ya, ini yang tahu nih dikasih sepeda oleh pengurus masjid nanti. Ada yang mau sepeda? Nikmat yang terbesar di dalam surga itu ila rabbiha
nadhirah. Maka nikmat yang paling tinggi di dalam surga itu adalah melihat bagaimana wajah Allah itu. Allah buka tabirnya sehingga kita bisa melihat wajah Allah. Sampai-sampai penduduk surga bilang, ya Allah, tidak ada lagi yang lebih senikmat ini. Ingin memandang terus wajah Allah. Saking nikmatnya melihat wajah Allah. Itu nikmat yang paling tinggi. Coba bayangkan, kita setiap hari sujud, rukuk, sujud, baca Quran, berimpak, bersedekah, belajar dan segala macam. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingin melihat wajah Allah. Dan itulah nikmat tertinggi di dalam surga nanti. Sekarang kita buka sesi diskusi. Nah, silakan Bapak Ibu izin untuk minum. Bismillah. Oh, sudah ditulis ya? Ah, ya. Kadang kalau bertanya langsung malu-malu. Oh iya. Ini ada pertanyaan yang sudah ditulis. Apakah ikhlas menurut Al-Quran? Kira-kira ada enggak nama surah yang surahnya itu Al-Ikhlas? Ada enggak nama surah Al-Ikhlas? Ada ya? Itu surah, kata Syekh Ali Jabir, orang Indonesia nih, kalau seandainya solat berjamaah, surah Al-Ikhlas itu bisa dibagi menjadi 3. Itu mau juga orang bagi jadi 3 tuh. Saking apa? Saking ikhlasnya orang baca. Bapak Ibu kalau solat sendiri bacanya surah apa? Dah Al-Ikhlas ya. Kalau solat sendiri Allahu Akbar, baca Al-Ikhlas. Allahu Akbar, baca Al-Ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas asal katanya kholasa. Artinya apa? Murni. Kalau ada air ini berisi kotoran misalnya, kita pisahkan kotoran tuh, kita ambil yang bersihnya, itu ikhlas secara bahasa. Artinya apa? Memurnikan ibadah lillahi ta'ala, memurnikan hidup kita lillahi ta'ala. Bapak Ibu, doa iftitahnya bacanya apa? Kira-kira doa iftitahnya bacanya apa? Apa? Apa doa iftitah itu setelah kita takbiratul ihram? Allahu Akbar. Sebelum baca Fatihah kita baca doa iftitah. Apa doa iftitahnya? Allahu Akbar kabirah kan? Ada yang baca Allahumma ba'id baini? Ada juga. Coba kita lihat. Kan dalam doa iftitah itu ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Nah, itulah ikhlas. Sesungguhnya inna sholati, salatku, wa nusuki, ibadahku semuanya, wa mahyaya, hidupku ini, wa mamati, matiku nanti, lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada di dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Seluruh aktivitas hidup kita ini adalah ibadah kepada Allah. Pertanyaannya, ibu-ibu tadi masak untuk suami, kira-kira ibadah atau tidak? Ibadah? Ibadah kullu amrin zibalin la yubda bi basmalah bahwa abtar. Di hadis lain bahwa abtar. Segala amal perbuatan ibadah yang kita lakukan yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka pahalanya terputus. Ibadah tuh, masak tadi itu ibadah. Tapi karena enggak dimulai dengan nama Allah, enggak karena Allah kita lakukan, pahalanya terputus. Minum air nih, saya kasih contoh. Minum air kayak gini misalnya. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Apa bedanya dengan minum air yang enggak dimulai dengan basmalah? Ini contoh saja. Apa bedanya kira-kira? Kalau minum air enggak dimulai dengan basmalah, kira-kira haus kita, dahaga kita hilang enggak? Hilang. Kalau kita mulai dengan basmalah, dahaga kita hilang enggak? Hilang. Lalu apa bedanya? Minum air ini ibadah. Tapi karena kita minum saja, yang hilang tuh hanya haus saja, enggak dicatat pahalanya. Tapi kalau kita minum Bismillahirrahmanirrahim, maka setiap tegukan kita itu dihitung pahala, dihitung ganjaran oleh Allah. Nanti di dalam ayat lain itu ada pas yaumil mizan, hari pertimbangan amal. Ini amal ditimbang amal nih, ternyata ada amal orang tuh yang berterbangan kayak debu. Pas mau ditimbang tuh dia berterbangan. Kenapa? Nggak bisa ditimbang. Ternyata amalnya itu tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka yang ikhlas hakikatnya adalah apapun amal perbuatan kita, hidup mati kita, gerak tidur kita, itu lillahi ta'ala. Itulah ikhlas. Memurnikan seluruh hidup kita ini karena Allah Ta'ala. Dan inilah yang diperintahkan. Rukun ibadah itu ada berapa? Rukun ibadah itu cuma 2. Rukun ibadah yang pertama ikhlas lillahi ta'ala, yang kedua ittiba, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita sholat misalnya pagi-pagi, saya pagi-pagi ini sholat subuh mau 8 rakaat, boleh atau tidak? Enggak boleh. Kenapa? Karena ittiba, harus mengikut contoh Nabi. Rukun yang pertama itu ikhlas lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Ini karena waktu kita sedikit, kita lanjutkan lagi. Jadi ikhlas itu menurut Al-Quran memurnikan seluruh hidup kita karena Allah Ta'ala. Itu singkatnya. Karena makanya surah Al-Ikhlas itu apa pembahasannya? Bagaimana cara memurnikan tauhid. Tauhid itu bagaimana cara memurnikannya? Itulah surah Al-Ikhlas. Kalau kita ingin bahas juga, Qul huwallahu ahad. Ahad itu apa? Saya kasih contoh misalnya. Ini jam saya ini 1 atau banyak? 1 atau banyak kira-kira? 1. Iya. Jam saya ini 1, tapi ada apa namanya? Ada jarumnya di dalam, ada baterainya, ada angka-angkanya dan lain sebagainya. Kira-kira 1 atau banyak jam nih? 1 cuma terdiri dari komponen-komponen. Nah, ahad itu adalah mengesakan Allah. Artinya itu seakan-akan kalau kita ingin logikakan juga, ahad itu sesuatu yang amat sangat keras sekali, sampai-sampai nggak ada komponen di dalamnya. Maka Allah tuh ahad, seesa-esanya, nggak ada bagian-bagiannya, nggak membutuhkan selain darinya. Ini yang terakhir, yang kedua, bagaimana kondisi istri 4 di surga? Di surga itu disediakan bidadari-bidadari, nggak hanya 4, berapa? 70. Kira-kira banyak atau sedikit tuh? Banyak sekali, tidak hanya 4 nih. 4 nih di dunia saja. Batasan di dunia paling banyak punya istri itu berapa? 4. Masna wa sulasa wa ruba. Itu paling banyaknya. Tapi di surga nanti Allah sediakan bidadari-bidadari, itu sangat banyak sekali. Kira-kira ada enggak bidadara di dalam surga? Ini kita bahas di pertemuan selanjutnya insyaallah. Karena orang sudah mau sholat ya. Bidadara itu ada enggak kira-kira dalam surga? Baik, mungkin itu saja. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.